Puji Tuhan, semua tante lihat di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Itu semua karena penyertaan Tuhan Yesus. Sebentar kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Semua sudah siap ya? Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan buat kami hingga hari ini. Kami akan beribadah online Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami, untuk kami terus memiliki sukacita yang daripadamu. Untuk kami terus senantiasa memuji dan membesarkan nama-Mu dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersukacita karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Yeah. I got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to say I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got so happy and so happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to say and I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus in my heart. Haleluya. Ya, karena Tuhan Yesus sudah memberikan sukacita dalam kehidupan kita, kita nggak perlu takut. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Tuhan berjalan bersama-sama. Stand firm, pandang kita kepada Yesus. Kita berdiri teguh dalam segala keadaan dan kondisi apapun. Ya, kita tepuk tangan ya. Pandang saja pada Yesus, stand firm. Berharap saja padanya, stand firm. Ku tahu Dia yang bela, stand firm. Tampil jadi pemenang. Woo!
from, pandang saja pada Yesus. Stand from, berharap saja padanya. Stand from, ku tahu Dia yang bela. Stand from, tak menjadi pemenang. Stand from, pandang saja pada Yesus. Stand from, berharap saja padanya. Stand from, ku tahu Dia yang bela. Stand from, tampil jadi pemenang. Tampil jadi pemenang. Sekali lagi katakan, ya. Tampil jadi pemenang. Woo! Haleluya. Ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang akan senantiasa mendampingi, menolong, dan menjaga kita dalam segala keadaan. Jadi, anak-anak Tuhan, jangan pernah takut, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Selalu menjagaku.
Mungkin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang senantiasa memelihara dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami di hari-hari yang seperti saat ini. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kami mau menjadi anak-anak yang bertahan, berdiri teguh, kuat dalam segala situasi. Dan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini akan memberikan kekuatan kepada kami terus untuk ada di dalam rencana-rencana-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siapkan hati kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan, kami mau ada di dalam rencana-Mu. Kami mau masuk di dalam rencana-Mu. Engkau memberkati guru kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima firman-Mu. Kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bertemu lagi ya dalam ibadah sekolah minggu secara online. Tante percaya bahwa kalian semua dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat. Kalian masih ingatkan cerita minggu yang lalu? Iya. Tentang apa? Oh iya, tentang Raja Manasye ya. Nah, pagi ini Tante akan menyampaikan cerita dengan judul Yoas berpaling dari Tuhan. Yoas berpaling dari Tuhan. Diambil dari 2 Tawarik 24 ayat 1 dan 2 dan ayat 15 dan 21. Sekarang sebelum Tante mulai ceritanya, Tante mau tanya kepada anak-anak yang kelas kanak-kanak ya. Nah, kelas kanak-kanak, apakah kalian pernah tahu ada seorang raja yang masih kecil? Ya, raja itu masih kecil sudah menjadi raja. Pernah tahu enggak? Nah, itu pertanyaan buat kelas kanak-kanak ya. Nah, kalau kelas pratama, sekarang memang pada saat pandemi ya. Nah, saat kalian sebelum pandemi, apakah kalian pernah
dipengaruhi oleh teman-teman kalian pada saat di sekolah ya? Pernah nggak dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak baik atau hal yang buruk pada saat sebelum pandemi ya? Nah, mungkin kalian waktu itu masih kuat, bisa bertahan. Nah, kemudian sedikit demi sedikit kalian mulai terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh teman kalian. Mungkin juga dengan kelas madya, ada pengaruh dari temannya juga. Ya. Nah, pagi ini Tante mau bercerita tentang Raja Yoas ya. Nah, coba kalian lihat di sini. Nah, saat pemerintahan Raja Manasye, yang minggu lalu ceritanya ya, Raja Manasye ini tidak taat kepada Tuhan pada awal-awal pemerintahannya. Lalu menjelang akhir pemerintahannya, Raja Manasye bertobat dan dia membawa kembali rakyatnya kepada Tuhan. Semua rakyatnya dibawa kembali kepada Tuhan untuk berjalan di jalan yang benar. Setelah Raja Manasye meninggal lalu digantikan oleh raja yang berikutnya, yaitu Raja Ahazia. Raja Ahazia ini berbeda dengan Raja Manasye. Dia berbuat yang tidak menyukakan Tuhan. Ya, dan akhirnya dia dibunuh. Ya, nih ya, dibunuh. Dan ibunya Ratu Atalia ini ingin menjadi ratu dengan yang pokoknya menguasai semuanya. Ketika Raja Ahazia sudah meninggal, sudah mati itu ya, semua keluarga dari Raja Ahazia dibunuh semuanya. Karena Ratu Atalia ingin menjadi ratu yang tidak ada seorang pun yang melawan dia. Lalu pada saat Raja Ahazia ini dibunuh, anaknya yang masih bayi yang namanya Yoas, ada yang menyembunyikannya, ada yang membawanya, yaitu bibi dari Yoas, istri dari Imam Yoyada. Dia yang menyembunyikan Yoas supaya tidak ikut dibunuh. Ya, sampai berlangsung bertahun-tahun, kemudian sampai Yoas berusia 7 tahun. Nah, Imam Yoyada berpikir bahwa saatnya lah, nah ini dia ya, saatnya Yoas diumumkan untuk menjadi raja. Nah, bagaimana pengumumannya? Pasti ada suara trompet, tetetetet gitu ya. Dan semuanya lihat ini, ya. Imam Yoyada mengumumkan, inilah raja yang baru, yaitu Raja Yoas. Ya, kalian lihat, Raja Yoas masih kecil. Tadi berumur berapa? 7 tahun seperti kalian. Umur 7 itu biasanya masih bermain-main. Tapi ini Raja Yoas sudah dinobatkan menjadi raja. Nah, lihat ini. Dia sudah menjadi raja pada saat umur 7 tahun. Karena masih kecil, Raja Yoas didampingi oleh Imam Yoyada. Ya, pada pemerintahnya dibantu oleh Imam Yoyada. Sehingga semuanya berjalan dengan baik. Semuanya mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan. Taat pada perintah Tuhan. Itu berlangsung terus bertahun-tahun. Sampai Imam Yoyada menjadi tua. Ya, dan akhirnya Imam Yoyada meninggal dunia. Saat itulah Yoas sedikit demi sedikit mulai berpaling dari Tuhan. Karena tidak ada yang mendampinginya ya. Imam Yoyada sudah meninggal dan dia mulai berpaling dari Tuhan.
Kalau sedikit-sedikit bergeser, lama-lama bisa hup, jatuh, ya. Dan itulah yang dialami oleh Yoas, ya. Yoas, yang dialami oleh Yoas. Dia mendengarkan nasihat-nasihat yang kurang baik, nasihat-nasihat yang semakin menjauhkannya dari Tuhan. Ya. Nah, anak-anak, kalau kita mendengarkan suara yang tidak mengenal Tuhan, hal-hal yang kurang baik, lama-lama kita juga terpengaruh, bukan? Ya, demikian juga yang dialami oleh Yoas ini. Akhirnya dia membawa semua rakyatnya tidak berjalan sesuai aturan Tuhan, dan dia berpaling dari Tuhan. Tidak mau lagi percaya kepada Tuhan dan menyembah kepada dewa-dewa lain, ya, dewa Baal dan sebagainya. Rakyatnya tidak dibawa kepada Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita mendengar bahwa Raja Manasye membawa rakyatnya kembali kepada Tuhan, nah sekarang justru hal yang menyedihkan. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Awalnya baik, tapi lama-kelamaan berpaling dari Tuhan dan tidak percaya lagi kepada Tuhan, sehingga menjauhkan diri dari Tuhan. Itu hal yang tidak baik, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Tidak berpaling dan tidak mendengarkan bisikan-bisikan yang di luar dari Tuhan. Karena itu akan membawa kita lupa, ya, membawa kita menjadi jauh kepada Tuhan. Tapi Tante percaya bahwa anak-anak sekolah minggu GPDI Maranatha akan terus berjalan sesuai pimpinan Tuhan, ya. Nah, anak-anak, untuk ayat masnya. Nah, Tante siapkan ya ayat masnya. Nah, ini ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Bunyinya, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke, kita baca sama-sama ya. Sudah membuka Alkitabnya belum? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ingat ini ya anak-anak ya. Janganlah kita sesat. Pergaulan yang buruk bisa membawa hal-hal yang buruk juga dalam kehidupan kita. Ya. Tante harap anak-anak semuanya bisa menghafalkan ayat mas ini. Karena ayat mas ini bisa mengingatkan di dalam kehidupan kita kalau pada saat kita mengalami hal kejatuhan. Kalaupun kita mau berjalan sedikit di luar Tuhan, ketika kita ingat ayat mas ini, kita akan berbalik lagi kepada Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Tutup mata semuanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau sudah memberikan firman Allah, Raja Yoas yang berpaling dari Tuhan. Mengingatkan kami supaya kami ya Tuhan terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya kami tidak mengikuti pergaulan yang buruk. Karena hal itu sedikit demi sedikit akan mempengaruhi kami juga. Kami mau ya Tuhan untuk senantiasa bergaul dengan orang-orang yang baik, yang mengingatkan seperti Imam Yoyada yang membawa kebaikan
pada saat Yoas menjadi raja. Dan kami pun mau seperti itu ya Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena jika kami meninggalkan Engkau, Tuhan Yesus akan marah kepada kami dan tidak akan mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan buat peringatan yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa Allah akan menopang kehidupan kami kalau kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak dari kelas kanak-kanak, Pratama, Madya di dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan doa ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.